Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai ijarah atau sewa menyewa dalam ekonomi Islam. Baik dari pengertiannya, hukum dan syaratnya hingga berakhirnya akad ijarah ini. Oke, pantengin terus ya videonya. Ijarah atau sewa menyewa. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, lebih baiknya kita mengetahui pengertian dan dasar hukum dari ijarah ini. Yang pertama, berdasarkan dari bahasa atau etimologi yang berarti ijarah adalah upah, sewa, jasa, dan imbalan. Sedangkan menurut terminologinya, banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai ijarah ini. Yang pertama seperti aqdun ala manafi'in bi'audin atau transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan, yang mana ini pendapat dari ulama Hanafiyah. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya seperti tamliku manafi'i syai'in mubahatan muddatu ma'lumatin atau pemilikan manfaat dengan suatu imbalan terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu. Adapun dasar hukum dari dibolehkannya aktivitas ijarah ini dalam Islam yaitu berdasarkan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, surat At-Tolak ayat 6 dan surat Al-Qasas ayat 26. Kemudian dasar hukum yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Nah, sekarang kita masuk di bagian keduanya yaitu rukun dan syarat dari ijarah ini. Di sini, menurut ulama Hanafiyah, ada dua rukun dari ijarah ini. Yang pertama, ijab atau ungkapan menyewakan dan qabul atau persetujuan terhadap sewa menyewa. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan bahwa ijarah mempunyai 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang berakad. Yang kedua, sewa atau imbalan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat adalah sigoh atau ijab qabul. Selain rukun-rukun tersebut, ada syarat-syarat dari ijarah yang harus dipenuhi. Yang pertama, baligh dan berakal. Yang kedua, kerelaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, manfaat objek ijarah diketahui secara sempurna. Yang keempat, objek ijarah harus yang dihalalkan oleh syara'. Yang kelima, merupakan sesuatu yang biasa disewakan. Yang keenam, upah atau imbalan dalam akad ijarah harus jelas. Yang ketujuh, objek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Sekarang kita masuk di bagian ketiga yaitu sifat dan hukum akad ijarah. Yang pertama, sifat akad ijarah. Pada akad ijarah mempunyai sifat yaitu mengikat atau mulzim. Dikarenakan pada akad ini terjadi tukar menukar atau muawadhah antara harta dengan manfaat. Kemudian yang kedua, ada hukum akad ijarah. Pada dasarnya, hukum akad ijarah adalah sahih atau sah, yang mana ketika manfaat tetap berlangsung bagi penyewa dan upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan barang sewaan tersebut. Sekarang kita masuk di bagian keempat yaitu macam-macam ijarah. Adapun macam-macam ijarah dilihat dari segi objeknya ada dua. Yang pertama, ijarah manfaat benda atau barang manafi' al-a'yan. Yang kedua, ijarah manfaat manusia atau manafi' al-insan. Untuk ijarah yang pertama yaitu ijarah manfaat benda atau barang. Di sini ulama memberikan 3 macam pada ijarah ini. Yang pertama, ijarah benda yang tidak bergerak atau ungkor. Contohnya rumah sewa atau kos. Yang kedua, ijarah kendaraan. Contohnya kereta dan mobil rental. Yang ketiga, ijarah barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan atau al-mangkul. Contohnya baju, perabot, dan tenda. Untuk ijarah yang kedua adalah ijarah manfaat manusia atau manafi' al-insan. Contohnya seperti jasa dokter, pembantu, dan pengacara. Sekarang masuk di pembahasan kelima yaitu tanggung jawab kerusakan atau kerugian pada objek ijarah ini. Pada dasarnya, tanggung jawab terhadap barang yang kita sewa itu adalah pemilik barang sewaan itu sendiri selama
kita menggunakan objek akad ijarah tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang kita sepakati dalam akad dan tidak bertentangan dengan kebiasaan buruk dalam penggunaannya. Dan sebaliknya, jika kerusakan atau kerugian pada objek ijarah disebabkan oleh kita sendiri dan di luar dari syarat-syarat yang kita sepakati, maka kita bertanggung jawab atas barang yang kita sewa tersebut. Oke, kita masuk di pembahasan terakhir dari ijarah ini, yaitu berakhirnya akad ijarah. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan akad ijarah ini berakhir. Yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati telah berakhir. Yang ketiga, terjadinya kerusakan atau kehilangan pada barang sewaan. Dan yang keempat, berakhir dengan iqalah, yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai ijarah. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan kunjungi sosial media saya yang ada di atas. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.